Acara ini dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terusir dari rahmat-Mu ya Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, berlimpah kasih, yang Maha Penyayang, berlimpah sayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Dai TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh senang ya kita kembali lagi bersama di sini berbincang-bincang sambil menunggu saat-saat yang sangat penting untuk berbuka puasa bagi yang beragama Islam. Ya, hari ini kita akan
berbagi tentang berbagi rahmat, ya. Berbagi itu adalah suatu konotasi yang sangat baik, ya. Tapi berbagi energi positif tentunya. Kalau berbagi energi negatif itu no. Berbagi energi positif itu seperti kita punya keuntungan, kita punya rezeki, ya, kita berbagi dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk hibah, dalam bentuk mengundang teman-teman, ya, walimah, ya. Itu sangat positif itu, ya. Itulah yang disebut dengan syukur sebetulnya. Karena kalau hanya alhamdulillah aku dipromosi jabatan hari ini, itu hanya tahmid. Itu belum syukur. Kalau nanti mau disebut syukur itu berbagi. Teman-teman, tidak mungkin prestasi yang seperti ini saya raih tanpa keterlibatan kalian mendukung kami. Jadi pada hakikatnya promosi ini adalah promosi kita bersama. Maka itu saya mengajak nanti kita lunch, makan siang atau dinner nanti malam, ya, sebagai tanda syukur saya bahwa saya dipromosi dan saya tidak akan bisa melupakan teman-teman karena kalian adalah aku juga adalah kalian. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Waduh, senang sekali itu teman-teman diajak makan di restoran. Itu yang disebut syukur. Berbagi rahmat ini juga bukan hanya dalam pengertian traktir, uang. Ya, berbagi itu juga apapun yang bisa membuat orang itu senang, itu juga adalah sedekah. Minimum kalau kita nggak punya uang, assalamualaikum. Ya, kalau orang Islam, ya. Kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita nggak tahu, selamat pagi, selamat siang, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat semua keluarga. Iya, alhamdulillah. Enak kan di situ. Bahkan sampai tingkat senyum pun juga al-basyasyatu sunnatun. Tersenyum simpul saja berhadapan, berjumpa dengan teman, itu sudah sunat. Itu sudah sedekah. Jadi bersedekah itu tidak mesti harus dengan uang. Memberikan basa-basi kepada orang. Ya Allah, baiknya orang itu. Ya Allah, senangnya punya orang hatinya lapang seperti itu. Apa kabar mas? Mau kemana? Sehat-sehat semuanya? Ya salam ya keluarga. Oh, iya mas, makasih. Itu sedekah. Jadi jangan diartikan sedekah itu harus dengan uang. No. Ya, memperdengarkan sesuatu yang sangat indah kepada orang lain. Itu juga sedekah. Bagi seorang yang qari atau qari'ah, ngaji Quran itu pasti banyak daya tariknya tuh kan. Hadirlah menyumbangkan suara emasnya itu sebelum tarwih. Siapa itu? Oh iya, qari nasional, qari internasional. Pantas. Nikmat sekali, merdu sekali. Itu sedekah. Kalau kita hanya punya otot, ya, tidak punya uang, mungkin juga kurang punya otak. Ototnya ada. Tiba-tiba ada mobil mogok depan kita. Kenapa mbak? Iya, nggak mau di starter, mungkin akinya lagi suap nih. Aku mau dorong tapi aku nggak sanggup. Oh, boleh nggak aku dorongkan? Iya, dorong. Udah, akhirnya nyala mobilnya. Terus, mas, terima kasih banyak ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau Anda nggak ada. Mungkin saya kemalaman di sini. Oh, nggak apa-apa mbak. Puas rasanya kan. Jadi itu sedekah. Sedekah itu berupa tenaga, sedekah itu berupa pikiran, sedekah itu berupa uang. Sedekah berarti melindungi orang itu. Nah, bulan suci Ramadan ini sesungguhnya adalah sebuah bulan untuk melatih diri kita untuk berbagi. Berbagi energi positif kepada orang lain yang membutuhkan, itu satu hal yang sangat terpuji. Apa yang dimaksud energi negatif dan energi positif? Energi positif itu ialah ketika memberikan semangat juang kepada orang. Wah, bagus bajunya ya. Ya, oh iya dong. Ya, bener, saya nggak main-main bagus ya. Ini buatan apa? Oh iya, ini batik apa gitu ya. Nah, ya enak. Makasih ya. Nah, terus sampai itu, aduh enak banget itu ya. Tapi kalau sebaliknya, mulutnya pun juga ketus, nabrak lagi kan, nggak minta maaf lagi. Siapa itu ya, sombong banget itu ya. Itu membagi energi negatif. Nah, kalau pembagi energi negatif itu datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Kan sering kan Bapak, Ibu datang dalam suatu majelis pertemuan. Begitu orang itu datang,
Mas saya pamit dulu ya, ini nggak ada teman anakku, bapaknya belum datang. Oh iya, saya juga mau keluar kota ini. Ah kebetulan saya juga pamit ya. Ya ini dari tadi pagi saya keluar nggak pernah pulang, ditunggu suami. Padahal nggak ada. Kenapa pada mau pulang? Karena ada orang yang membawa energi negatif. Orang yang suka membawa energi negatif itu pembohong, munafik, ya suka mengadu domba, provokator. Ya orang-orang seperti ini biasanya ada aja alasan tidak mau bersama dengan itu. Jadi di dunia saja sudah tidak mau orang bersama dengannya, apalagi nanti di akhirat. Nah maka itu Bapak Ibu para pemirsa, mari kita memelihara agar kita membiasakan diri untuk berbagi energi positif kepada orang, jangan membiasakan diri berbagi energi negatif kepada orang lain. Neraka datang sebelum waktunya. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, para pemirsa kita lanjutkan ya. Memang berbagi itu adalah suatu hal yang berat bagi orang yang nggak biasa. Ya kan? Nggak bisa tuh kita copy paste ya dengan cara-cara orang berbagi. Kita kan iri ya. Ada orang begitu datang, wow apa kabar? Hangat situasi langsung kan. Itu nggak gampang tuh. Itu pasti ada pembiasaan yang sangat lama itu. Itu nggak bisa seperti membolak telapak tangan untuk menjadi orang yang seperti itu. Itu harus ada tradisi pembiasaannya itu. Maka itu Bapak Ibu, bulan suci Ramadan ini, mari kita belajar mendidik diri kita untuk tidak egois, ya, untuk tidak ketus, ya, untuk tidak over kalem. Karena kalau terlalu pendiam itu sombong, angkuh. Coba mari kita berbagi, senyumlah kepada orang lain. Hai, apa kabar? Sama juga kalau kita handphone itu ya, ada orang kalau menerima telepon itu, dari siapa? Ya, untuk apa? Ya, oh ya, udah, makasih, ya Allah. Bandingkan, hai apa kabar? Udah lama gak pernah kontak ya, ya bagaimana sehat-sehat, keluarga gimana? Oh iya bagus, ya apa yang bisa saya bantu mas? Ya gini Pak, oh iya, insya Allah, pokoknya mari kita saling mendoakan. Enak banget gitu kan. Itu kata-kata itu bisa menyenangkan hati orang. Mungkin ada orang dikasih 100.000 rupiah, itu nggak seterang itu hatinya kan. Ini hanya satu kata, tapi membuat orang seperti dikasih uang 5 juta gitu kan. Nah jadi tidak mesti harus ada uang untuk memberikan kepuasan batin terhadap orang. Bahasa tubuh, misalnya kita lewat di depan para senior kita. Monggo Pak, permisi, ya. Permisi ya Pak, numpang lewat. Ya, itu siapa itu? Oh itu santri kita. Anaknya tawaduk banget, oh iya Pak, memang dari dulu. Ya. Doa itu, doa. Ya Allah, panjangkan umurnya orang santun seperti itu. Tapi kalau ada yang lewat, bertolak pinggang, nggak tahu siapa dia. Ya itu siapa tuh? Angkuh banget, sombong. Oh itu memang orangnya kayak gitu. Itu didoakan mati cepat. Jadi para pemirsa, saya ingin mengingatkan bulan suci Ramadan ini adalah bulan berbagi kasih sayang. Ya. Yang punya kelebihan sedekah. Pahalanya kan berlipat ganda loh. Saya ingatkan bahwa objek untuk diberi sedekah itu tidak mesti harus orang Islam loh. Siapapun orang yang membutuhkan. Aku nggak mau bantu kan itu orangnya Buddha, orangnya Hindu atau orang Kristen. Cari orang Islam aja. Orang Islam nggak ada yang miskin tuh di tempat itu ya, di desa itu. Ya, yang miskin satu-satunya adalah ada orang Hindu atau orang Buddha. Udah, jangan melihat agamanya orang. Perut lapar itu nggak usah tanya agamanya apa. Ada satu ketika Rasulullah itu ya dilaporkan ada seorang perempuan tua Yahudi kelaparan. Nabi marah, kenapa nggak ada yang kasih makan? Itu kan Yahudi, perut lapar nggak ada agamanya. Siapapun yang lapar beri makanan. Nabi ambilkan uang dari Baitul Mal, dari porsi hibah, berikan bantuan.
senang banget ya perempuan Yahudi tua itu. Ternyata Nabi bukan hanya sayang terhadap orang Islam saja, tapi sayang juga kepada aku. Ya, teman-temanku nggak ada yang perhatikan, malah justru Nabi yang memperhatikan aku, padahal tidak seagama dengan aku kan. Nah ini yang perlu saya tekankan di sini. Berbuat baik itu jangan memilih-milih. Siapa yang betul-betul membutuhkan, apapun agamanya, apapun etniknya, berapapun umurnya, siapa yang paling membutuhkan itu prioritaskan. Ya kalau kebetulan dia tidak seagama dengan kita, nggak apa-apa. Persaudaraan kita sebagai sesama umat manusia kan. Ya, apalagi kalau umat Islam di sekitarnya. Ini ada orang sudah saudaranya Muslim menderita kelaparan, cuek aja. Bayangkan, sesama umat Islam saja dia nggak prihatin, apalagi orang lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita mulai membiasakan diri kita berbagi. Kalau orang sudah terbiasa berbagi, maka itu nanti setiap kali melihat pemandangan yang sama, tergerak hatinya untuk berbagi lagi. Orang yang ikhlas selalu berbagi, itu langit akan membukakan pintunya untuk menurunkan rezeki sebanyak-banyaknya. Makin pelit kita berbagi kepada orang lain, maka langit pun juga pelit untuk menurunkan rezekinya kepada kita. Apa yang kita sering biasakan kepada orang lain, maka itu pun juga kita akan dapat hasilnya. Kamu berdoa siang malam, tapi kamu pelitnya minta ampun kepada saudaramu. Tapi kalau kita rajin berbakti, menyumbang kepada orang yang butuh, tanpa kita minta kepada Allah, hei, walaupun kamu belum minta, tapi saya menghargai jasamu selalu membantu orang-orang yang menderita. Nah, aku berikan kepada kamu sebelum kamu minta. Terima kasih ya Allah. Karena itu Allah Maha Pemurah kan. Kita nanti lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, kita lanjutkan. Subhanallah, nikmat sekali sore hari ini ya. Ya, ternyata setiap kita itu punya potensi untuk kita bagikan. Nah, misalnya teman-teman kan punya handphone nih. Banyak kiriman yang bagus, ada ceramah-ceramah bagus dari penceramah yang top, ada cerita lucu-lucu yang bisa menghibur orang. Kemudian juga ada konten-konten yang positif, ya buku-buku lah, doa-doa lah. Nah, bisa kita share kepada orang lain, itu juga sedekah. Nah, ini doanya kalau kita mau panjang umur, ini doanya kalau kita mau murah rezeki, ini doanya kalau kita mau enteng jodoh, ini doa tolak bala, ini doa kalau ingin anak kita itu cerdas, pintar, ini doanya kalau kita ini dilindungi oleh malapetaka suami istri. Ini doanya kalau ada persoalan rumah tangga. Bagi kepada orang lain itu sedekah itu. Karena itu para pemirsa, sedekah itu banyak macamnya. Ya. Satu contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia gak mau makan sendiri, selalu minta ditemani oleh orang lain. Kalau gak ada temannya, dia pergi ke pasar, tanya, kamu sudah makan siang belum? Belum Pak, ayo temani aku makan. Padahal makanannya nggak ada istimewanya juga, di situ biasa-biasa. Cuma dia nggak biasa makan sendiri. Nah, jangan dibalik. Ada orang, ini orang jam makan kok bertamu. Nggak mau pulang-pulang lagi, ini udah jam 3 belum mau pulang, ngobrol melulu. Padahal kita lapar, mau diundang makan, pas-pasan makanannya kan. Ya, itu nggak bagus. Contoh Nabi Ibrahim, sekecil apapun kita berbagi. Nabi, 1 biji korma dibagi 2, coba bayangin kayak apa itu. Jadi mengundang orang lain untuk berbagi itu, jangan hanya pada saat ada hajatan. Kalau pada saat ada hajatan kita mengundang orang lain itu biasa. Yang luar biasa itu kalau setiap hari gak ada acara, tapi kita gak senang makan sendiri tanpa ada yang nemanin. Panggil dong panti asuhan 2 orang, besok ganti lagi. Panggil pegawai masjid di situ, makan siang di rumah. Besoknya lagi, panggil ya satpam itu masak di sini, makan di sini. Enak itu kan.
Wah, senang banget. Bosnya manggil makan bareng di satu meja makan, itu gugup kali itu ya. Mimpi apa aku semalam ini? Duduk bareng aja susah, apalagi makan bareng dalam sebuah meja makan, pasti makanannya enak kan? Jadi sesekali kita bikin surprise terhadap bawahan, itu luar biasa itu. Poinnya di situ ialah sedikit artinya buat kita, besar artinya dia akan dicerita itu kemana-mana tuh. Mah, saya tadi diajak makan sama bos. Di meja makannya, iya, Masya Allah. Apa sih yang kamu lakukan kok disukai banget? Oh, nggak tahu tuh bos, memang saya bosnya baik. Doakan ya, kita habis salat, ya Allah panjangkanlah umurnya bosku, jangan ditimpa musibah. Bayangkan, doa itu. Doanya orang lemah itu makbul. Karena itu pada bulan puasa ini, ada kan namanya zakat fitrah itu. Mari kita berbagi. Ya. Zakat fitrah itu makanan pokok kita apa? Jangan makanan pokoknya nasi, keluarnya jagung, ya kan? Jadi berikanlah yang terbaik. Jangan makanan pokoknya nasi yang enak itu, yang mahal itu. Ya itu juga dikeluarkan zakatnya. Jangan nasi yang paling bagus dimakan, tapi diberikan zakat fitrah nasi yang paling jelek, beras yang paling jelek. Nah itu nggak bagus. Apa yang merupakan konsumsi setiap hari kita, itu yang kita sedekahkan kepada orang lain. Jangan lain yang kita makan, lain yang dikeluarkan zakatnya. Beras apa yang kita makan setiap hari, beras seperti itu yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Nah, apa yang terbaik berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Masya Allah. Nah, jadi kembali lagi para pemirsa ya, bahwa bulan Ramadan ini latihan untuk berbagi kepada siapapun. Ya. Berbagi itu tidak mesti harus orang yang di bawah kita. Berbagi juga kepada atasan kita kan. Pak, saya baru pulang kampung, Pak. Barangkali nggak pernah mencicipi ini, Pak. Apa itu, Pak? Oh, ini buah lokal di kampung saya. Ya. Oh, bagus ya. Aku suka. Ya. Di toko nggak ada jual. Iya, Pak, nggak ada. Memang hanya di kampung saya. Padahal itu bawahan loh, memberikan sedekah kepada orang atasannya lebih kaya. Akhirnya ada promosi. Mas, itu siapa itu yang pernah bawa buah itu ke rumah? Oh, itu Pak, Mbak itu. Oh iya, itu promosi itu. Kaget ya, loh, kok aku Pak? Aku kan nggak punya apa-apa. Ya udah, aku terharu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bisa melanjutkan kebiasaan baikmu kepada orang lain. Terima kasih Pak. Jadi rupanya Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan seseorang. Ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang, saatnya juga nanti Allah akan memberikan balasan di luar dugaan kita. Banyak kan teman-teman, tiba-tiba plong dapat rezeki nomplok, tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ya, kok tiba-tiba mau dia memberikan bantuan kepada kita? Mungkin pernah kita melakukan hal yang sama juga kepada orang lain, di luar dugaan orang itu kita bantu, maka akibatnya dan rewardingnya Allah memberikan hal yang sama kepada kita. Ya, inilah kesimpulannya para pemirsa. Mari kita menghargai bulan Ramadan. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan kali ini adalah event untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang sosial, orang yang memperhatikan sesama. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh